Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Om Dalalu Tariban Kepangdoro, absen 2. Saya Nindya Septina Tri Anggreni dari absen 4. Saya Clara Aisyah Purbowo Putri dari absen 8. Saya Muhammad Dimas Prasetyo, absen 15. Saya Muhammad Alfredan Salvarensi, absen 16. Saya Muhammad Ababil Bilarikan, saya absen 18. Ini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu tentang water heater. Baik, di sini dengan saya Clara Aisyah akan menjelaskan pengertian water heater atau pemanas air, yaitu alat ini menggunakan konsep termodinamika dengan sumber energi untuk memanaskan air di atas suhu awal. Pada kali ini kita akan membuat water heater untuk memanaskan air di hotel-hotel. Saya Nindya Septina Tri Anggreni akan menjelaskan mengenai desain mekanik dari proyek kita, yaitu desain water heater. Yang dimana desain mekanik ini menggunakan 3 bahan utama, yaitu ada triplek, box komponen, dan ada kaleng. Kaleng sendiri berfungsi untuk bak penampung air, sedangkan box digunakan untuk tempat komponen, dan triplek di sini digunakan untuk alas dari proyek. Nah, dari ketiga bahan utama tersebut kita memiliki beberapa ukuran, di mana ukuran tersebut yaitu kaleng berukuran dengan dengan diameter 16 cm dan box PCB berukuran 10 cm kali 8 cm dan triplek sendiri berukuran 32 cm dikali 17 cm. Saya Dimas Prasetyo akan menjelaskan tentang komponen dan fungsinya. Bisa dilihat di dalam komponen ini ada berbagai jenis. Yang pertama di sini ada blok biru yang ini input DC 5 volt. Yang di sini blok di sini untuk AC input. Di sini ada resistor, fungsinya untuk menghambat arus dan tegangan seperti biasa. Lalu ada IC LM324 ini. LM324 fungsinya untuk komparator atau pembanding. Lalu di sebelahnya ada LM358 fungsinya untuk penguat tegangan. Di sini juga ada transistor, fungsinya juga untuk penguat tegangan. Lalu di sini ada trim pot. Ini fungsinya untuk mengatur resistansi pada set point. Di sini juga ada terminal blok juga yang warna hijau. Ini untuk input dari sensor LM35. Di sini ada relaynya sendiri ini DC 5 volt. Di sini juga ada sebelahnya untuk kapasitor sendiri, fungsinya untuk menyimpan tegangan agar relaynya bisa switch dengan halus. Untuk di sini ada terminal blok juga di sini. Fungsinya untuk output AC ke heater. Nah, di sini juga ada lampu LED indikator. Fungsinya yang pertama ini untuk mengetahui apakah on atau off. Yang sebelahnya untuk mengetahui apakah pemanas ini aktif atau tidak. Nah, untuk sensor kita menggunakan LM35 dengan konfigurasi yang sudah dilapisi anti air. Selanjutnya ada pemanas. Pemanasnya kita menggunakan pemanas yang jenuh. Untuk DC inputnya berbentuk seperti ini. Kita menggunakan jack yang umum lalu ditancapkan ke bagian sini. Lepas ini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap rangkaian. Nah, di rangkaian ini ada sekitar 4 rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian set point. Nah, rangkaian set point ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengatur titik batas sensor ini supaya dia bekerja atau mati. Ini diatur sekitar ke 40-50 derajat Celcius. Nah, ketika dia melebihi dari derajat Celcius itu, maka dia akan mematikan yang akan nanti sebagai outputnya. Nah, terus ada rangkaian kedua dan rangkaian op-amp penguat. Sensor LM35 ini outputnya terlalu kecil tegangannya, maka kita harus menggunakan op-amp. Nah, op-amp ini adalah menguatkan tegangan dari sensor ini, dikuatkan jadi sekitar 3 volt atau sampai 5 volt. Nah, di rangkaian penguat ini kita menggunakan penguat non-inverting.
Oke, untuk yang ketiga adalah rangkaian komparator. Nah, rangkaian komparator ini adalah rangkaian pembanding antara tegangan dari set point dan tegangan antara outputnya OF dari. Nah, ketika dia menerima tegangan yang sama antara set point dan sensor, maka dia akan mematikan relay yang mematikan heaternya nanti. Jadi dia akan menjadi titiknya. Oke, untuk yang keempat adalah rangkaian aktuator, di mana rangkaian aktuator terdiri dari transistor, relay, dan kapasitor. Masing-masing fungsinya itu adalah transistor itu sebagai penguat tegangan biar supaya relaynya ini men-switch dengan bagus. Terus juga kapasitornya ini sebagai filter supaya dia lebih jernih aja, lebih halus antara switchnya antara NO dan NC-nya. Nah, relay sebagai saklar untuk mematikan heater ketika dia aktif atau tidak aktif. Halo, nama saya Muhammad Ababil. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat-alat yang berada di depan saya. Berikut ini adalah adaptor. Ini untuk mensuplai tegangan DC. Yang ini adalah untuk mensuplai tegangan AC. Tapi yang ini adalah box komponen yang berisi rangkaian. Terus yang di sini ini adalah kaleng bekas. Di dalamnya akan sebagai wadah untuk berisi air. Di dalam sini adalah heater untuk memanaskan, dan juga ada sensornya juga untuk mengukur, yaitu LM35 DS. Terus di bawahnya ini taplak ini berbahan triplek. Di sini saya akan mensimulasikan hasil proyek kami. Pertama, menyiapkan power supply 5 volt dan stop kontak. Dan ini untuk supply AC 20 volt. Lalu nyalakan komponennya atau water heaternya. Nah, di sini akan menyala lampu biru sebagai indikator nyalanya komponen, dan lampu merah sebagai indikator nyalanya heater yang ada di dalam kaleng. Nah, ini terdapat dua kabel yang menuju ke kaleng. Yang pertama ada kabel untuk menuju sensor LM35, dan yang satunya lagi ada kabel yang menuju ke kaleng, yaitu untuk heater. Nah, dapat dilihat dalam kaleng tersebut heaternya sudah menyala dengan ditandai ada gelembung-gelembung yang ada di sekitarnya. Jadi, ketika heater sudah mencapai set point, yaitu 45 derajat Celcius, maka sensor akan membaca dan mengirimkan sinyal, lalu diterima oleh IC op amp dan dikuatkan untuk mencapai tegangan yang sudah disetting. Karena jika set point dan tegangan pada sensor sudah setara, maka komparator akan bekerja dan mematikan relay yang fungsinya sebagai saklar untuk mematikan heater.